kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berterima kasih kepadanya hari ini, kesempatan persekutuan ibadah kita yang boleh terlaksana, yang boleh kita rasakan. Kita bersyukur kepadanya dalam pemeliharaan Tuhan 1 minggu sampai pada hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada saat siang hari ini kami ambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat 12, ayat 17. Ya benar, 12. Sama-sama kita membaca firman Tuhan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah yang disertai dengan rasa takut, dengan rasa hormat kepada Dia. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat dan gentar. Berarti dengan sungguh-sungguh, berarti dengan rasa hormat, berarti dengan rasa takut yang sesungguhnya. Karena apa? Karena itu bagian daripada penghormatan kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang kita agungkan itu. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk mengartikan takut ini. Ada yang disebut dengan takut yang kudus. Ada yang disebut dengan takut diperbudak. Karena dalam sejarah Alkitab ada masa perbudakan, maka ada di situ rasa takut untuk diperbudak. Ada rasa takut kepada manusia. Karena sepanjang sejarah Alkitab, manusia saling berhantam dengan manusia kalau bukan di dalam kasih Tuhan. Lalu ada yang disebut dengan takut yang disegani, karena penghormatan, karena kuasa, dan lain sebagainya. Maka pengertian rasa takut ini secara umum dalam bahasa Yunani disebut iria, atau yang lain disebut dengan pokat. Bukan pokat yang kita makan, tapi dalam bahasa Ibrani ini disebut dengan pokat. Ada rasa takut kepada Allah yang Maha Besar. Dan di dalam bahasa Yunani juga ada yang disebut dengan phobos. Ada takut, ada rasa gentar, ada rasa yang tidak berdaya. Inilah yang disebut dengan takut dalam pengertian secara umum di dalam Alkitab. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan. Maka rasa takut akan Tuhan itu berarti harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besar.
menunjukkan kegentaran, tidak keberdayaan siapapun di hadapan Tuhan, sebab dia berhadapan dengan yang maha mulia, sebab kita berhadapan dengan yang maha kudus, sebab kita ada dalam pengamatan yang maha kuasa. Maka kita sesungguhnya harus gentar sedang berada di dalam kehidupan kita. Lalu sekarang banyak yang tidak mau takut dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa banyak yang tidak menunjukkan rasa takut kepada Tuhan sekarang ini? Karena kehendak bebas yang mengalami sesuatu di dalam kehidupan ini adalah sangatlah leluasa. Segala sesuatu ada sebagai berkat alami yang Tuhan sudah persiapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang tersedia itu siapapun bisa menikmati. Orang baikkah dia? Orang salehkah dia? Orang jahatkah dia? Orang apapun dia berhak untuk menikmati berkat alami itu, sebab sudah tersedia sejak semula. Dan Allah juga yang mempersiapkan berkat itu. Tapi kepada anak-anak Tuhan, kepada orang percaya, firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita harus menunjukkan rasa hormat kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa takut yang bisa kita tunjukkan itu adalah rasa takut yang sebenarnya adalah karena kekudusan Dia, karena kemahakuasaan Dia, karena kekuatan Dia yang tidak terbatas itu. Sedang kita manusia adalah terbatas adanya. Pemeliharaannya besar, berkat-berkatnya besar bagi kita semua. Dan takut akan Tuhan itu adalah kesaksian dan bahkan juga kesadaran kita akan kebesaran Tuhan. Sadar kita atas kuasanya, sadar kita akan keterbatasan kita, sadar kita akan kekecilan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah seperti Rasul Paulus mengatakan, bagaikan sisa bakaran debu yang tak berarti. Berarti adalah seperti di ujung abu yang bisa terhembuskan oleh angin, dibanding dengan kemahabesaran Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, khususnya juga anak-anak kami yang belajar dengan alam semesta, betapa besarnya alam semesta tercipta oleh Tuhan. Dan di alam semesta itu ada jagat raya. Dan di dalam jagat raya itu ada bintang-bintang yang sampai hari ini belum terselidiki oleh kepandaian manusia. Sampai kiamat dunia tak terselidiki kebesaran. Ya, kalau dibandingkan dengan itu semua, siapakah manusia itu sehingga Tuhan sungguh menyayangi? Karena ciptaan tangannya, karena rohnya yang sudah dihembuskan itu akan kembali kepada Dia. Dan roh manusia itu yang bersama-sama dengan Dia hendaknya ada pada meja perjamuan. Itu saja kerinduan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kesadaran kita inilah yang harus kita timbulkan dengan kebesaran Tuhan. Kecepatan teknologi sekarang itu tidak sebanding dengan kecepatan yang Tuhan ciptakan sejak awal.
Kecepatan apa yang tercepat yang Tuhan ciptakan? Cahaya. Dari kejauhan sana dengan hitungan detik sampai kepada kita. Manusia tidak dapat mengukurnya dengan meter yang sesungguhnya, hanya dengan perbandingan kecepatan. Dan di alam semesta ini, pada saat tingkat tertentu, bobot kita yang gemuk, yang kurus itu tidak ada bobot. Makanya ada benda-benda angkasa sebesar gereja ini. Dia tidak naik, dia tidak turun. Dia hanya sedang terombang ambing di situ. Karena apa? Tidak ada bobotnya. Seberat apapun pada tingkat ketinggian itu, nol beratnya. Jadi kita pun, yang manusia yang sebesar-besar apapun, yang benda sebesar apapun, bisa tidak berbobot secara fisik. Apalagi tidak berbobot secara rohani. Karena itulah kita menikapi kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa itu dengan mata rohani. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang terbatas dan manusia yang tidak mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, hanya sebatas kemampuan kita. Daftar balosita kebaikan Tuhan tak akan dapat kita akan balaskan kebaikan Tuhan. Hanya kita diinginkan Tuhan, dirindukan Tuhan dengan semampu kita. Bukan dengan sisa-sisa waktu kita. Waktu 1,5 jam ini, jangan pernah kita membuat ini sisa waktu. Tapi adalah waktu pergumulan, perjuangan yang sungguh-sungguh kita harus bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tidak sia-sia perjuangan kita. Menjadi pertanyaan, apa yang menjadi manfaat yang kita peroleh ketika kita menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kagum kita kepada Tuhan? Apa yang kita peroleh? Yang pertama, hikmat. Ketika kita takut kepada Tuhan, mengagumi kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan bahkan percaya kepada rencana Tuhan yang besar, maka akan diberikan kepada kita hikmat, hati yang bijaksana, membangun kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya membangun secara fisik, tetapi menyeimbangkan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani itu dengan baik. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hatilah yang mendahului. Semua yang akan kita peroleh dari Tuhan, hikmatkah, berkatkah, dan lain sebagainya, itu semua didahului dengan kerendahan hati. Dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat, hati yang bijaksana itu adalah datangnya dari Tuhan dan dimulai dengan rendah hati dan takut kepada Tuhan. Itu hikmat. Bagi anak-anak pemuda, berhikmatlah. Takutlah kepada Tuhan, sebab itu permulaannya. Ada filsafat bahasa Batak yang mengatakan, atu dohanguluan tois hamagoan. Perhatikan itu. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kamu akan dapat menerjemahkan itu dengan baik. Sampai dengan akhir zaman, filsafat itu adalah filsafat yang sungguh baik. Dimanapun kita
kapanpun waktunya berjalan dan bisa dipergunakan dengan baik. Yang kedua, manfaat yang kita peroleh, yang kita dapatkan ketika kita tetap menjaga rasa takut kita kepada Tuhan adalah pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Supaya kita berpengetahuan, harus tetap takut kepada Tuhan. Karena itu, kita harus memelihara ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus memperhatikan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab hal ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam setiap kehidupan siapapun. Mulai daripada anak-anak sampai dengan umur yang tua. Pengetahuan itu perlu. Sebab dengan pengetahuanlah semua keadaan ini bisa berubah. Karena pengetahuanlah semua peningkatan daripada kehidupan itu akan bisa terlihat. Baik itu pengetahuan secara ilmu, baik itu pengetahuan secara rohani. Yang ketiga adalah yang kita peroleh ketika kita takut akan Tuhan adalah kehidupan. Dalam Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang akan terhindar daripada jerat maut. Akan terhindar dari yang membinasakan. Jadi kalau kita ada rasa takut kepada Tuhan, dia perhatikan perjalanan kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang maha besar, yang mengamati kita, dan Dia ada berada di sekitar kita. Yang harus kita sadari, Dia ada berada di sekitar kita, mengamati kita, memperhatikan kita. Jadi kehidupan kita diperhatikan, kehidupan kita dijaminkan. Sebagaimana Yesaya yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Rancangan Tuhan, masa depan yang penuh dengan harap, kehidupan jasmani itu juga dijaminkan oleh Tuhan. Karena itu ibadah kita mengandung janji. Bukan janji hanya kehidupan masa sekarang, tetapi kehidupan setelah kehidupan kita masa sekarang. Yang keempat, yang terakhir, apa yang menjadi manfaat ketika kita takut kepada Tuhan adalah umur panjang. Jadi kalau kita mau umur panjang, takutlah kepada Tuhan. Kalau kita mau umur panjang, marilah tunduk kepada Tuhan rasa takut kita. Sebab kepada orang-orang yang berlagak, dia akan berjalan tidak tunduk. Dia akan namanya patenteng-patenteng, sehingga bisa tersandung mati. Tapi orang yang tunduk dan takut kepada Tuhan, dia akan melihat perjalanannya, dia akan memperhatikan perjalanannya. Lalu Tuhan akan mengiring langkahnya, dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Jangan sampai jatuh tergeletak, karena Tuhan ada yang menggendong, Tuhan ada yang menghantarkan ke dalam satu kehidupan yang terbaik. Itu janji firman Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kiranya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia akan memberikan hal yang empat tadi. Panjang umur kah? Gimana itu? Di tangan kanan Tuhan ada panjang umur, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Datang kepada Tuhan pada waktunya, janjinya akan sampai kepada orang-orang yang percaya. Diberkati Tuhanlah kita semua, kiranya senantiasa takut dan berlindung kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk segera kita akan